Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Gea dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan dengan topik pemimpin masyarakat. Ini adalah poin kedua dari topik ini. Mari kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memohon pendampingan-Mu dalam belajar kami hari ini. Berkatilah kami agar dapat belajar menjadi pemimpin mulai dari hal-hal kecil di rumah kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, mendengarkan lagu berikut, dan juga anak-anak boleh mengikutinya dari rumah.
Anak-anak yang terkasih, mari kita melanjutkan pelajaran kita dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk belajar menjadi pemimpin dari diri kita sendiri meskipun kita masih muda atau masih dipandang muda oleh orang-orang di sekitar kita. Maka marilah kita melihat bagaimana Tuhan melalui firman-Nya mengajak kita untuk menjadi pemimpin. Anak-anak yang terkasih, dalam 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 12, di sana Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius dan mengajarkan untuk menjadi teladan. Bapak akan bacakan untuk kita. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, anak-anak yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengajak kita untuk menjadi teladan dalam memimpin diri kita sendiri. Ya, misalnya kita mengatur waktu belajar kita, waktu mengerjakan tugas, dan juga waktu kita main game. Kita belajar dan mengerjakan tugas tanpa harus diperintah atau disuruh oleh orang tua. Juga kita berhenti main game tanpa menunggu orang tua marah. Mengapa demikian? Karena kita sendiri adalah pemimpin. Mulai dari sekarang, kita adalah pemimpin dan kita bisa mengatur waktu kita. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus main game, dan kapan kita harus berhenti main game. Yang kedua, anak-anak, Tuhan mengajak kita untuk menjadi teladan dalam perbuatan dan perilaku kita. Sekali lagi, kita adalah pemimpin bagi diri kita. Sehingga kita dapat memberi teladan bagi orang yang melihat kita, terutama dalam perbuatan dan perilaku kita. Misalnya kita mengucapkan kata-kata yang baik, bukan caci maki. Mengucapkan berkat, bukan kata kutukan. Nah, anak-anak, mengapa demikian anak-anak? Banyak orang di luar sana, ya, tidak semua tetapi banyak, ya, yang perkataannya, kelakuannya, perbuatannya itu tidak baik. Kata-katanya tidak baik. Katanya sudah sekolah, tetapi perkataannya masih menyebut yang ada di kebun binatang. Nah, kita sebagai anak-anak yang adalah pemimpin bagi diri kita, kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata berkat. Seperti apa kata-kata yang baik itu? Misalnya, ya, kata-kata terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati, God bless you, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata berkat, kata-kata yang baik. Yang ketiga, kita adalah pemimpin bagi diri kita. Maka kita diajak menjadi teladan atau contoh bagi orang lain dalam ketaatan kita pada Tuhan. Contohnya adalah rajin berdoa, berbagi atau bersedekah, memberikan kepada orang yang kekurangan. Bukan hanya memberikan uang anak-anak, tetapi kita pun mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka sehingga Tuhan memberikan berkat pada mereka. Dan hal lain yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang-buang makanan. Mengapa? Karena masih banyak orang-orang yang kesulitan yang tidak mendapatkan makanan seperti yang kita makan. Maka kita sebagai pemimpin bagi diri kita, kita tahu kalau kita makan kira-kira berapa banyak supaya tidak terbuang. Ya. Itulah anak-anak contoh teladan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita dalam bacaan kitab suci tadi.
Nah, anak-anak semua, Bapak yakin bahwa anak-anak bisa melakukan ini di rumah. Bisa melakukan ini di rumah atau di lingkungan di mana anak-anak berada. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang lain. Kalau demikian anak-anak, pasti Bapak sangat senang karena anak-anak bisa melakukan itu. Maka kita tidak sia-sia belajar ya tentang bagaimana kita menjadi pemimpin. Dan kita sebagai orang yang sudah beriman, kita melakukan ini adalah merupakan perbuatan yang sangat disenangi oleh Tuhan sendiri. Maka anak-anak, marilah kita lakukan dalam keseharian kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Jadikanlah kami pemimpin mulai dari rumah kami masing-masing. Jadikanlah kami teladan bagi banyak anak-anak lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.